Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-158. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sebenarnya lah timbul beberapa pertanyaan tentang Wijang dan Paksi Pamekasan yang mengaku pengembara itu. Ternyata mereka dapat dengan cepat mendapatkan sekian banyak orang untuk bekerja di penginapan itu serta di penginapan di Melungge. Meskipun demikian, pemilik penginapan yang telah melihat bagaimana kedua orang itu membantu menyelamatkan penginapan serta orang-orang yang menginap pada waktu itu, sehingga pemilik-pemilik penginapan itu meyakini bahwa keduanya tentu tidak bermaksud buruk. Apalagi setelah pemilik penginapan itu menyaksikan kemauan kerja yang tinggi dari orang-orang yang diserahkan kepadanya oleh kedua orang yang mengaku pengembara itu. Agaknya keduanya bukan pengembara biasa, berkata pemilik penginapan itu di dalam hatinya. Kadang-kadang memang timbul dugaan, bahkan kedua orang itu sengaja diselundupkan oleh para perampok agar mendapat kepercayaan dari pemilik rumah penginapan itu. Namun dari hari ke hari orang itu justru menjadi semakin yakin bahwa orang-orang yang dipekerjakan kepada mereka itu adalah orang yang baik. Sementara itu Wijang dan Paksi Pamekasan sendiri telah tidak berada di Manjung dan tidak pula di Melungge. Namun orang yang mengaku bernama Ki Resotomo itulah yang telah lewat 2 kali dalam 10 hari melalui Sasak Penyeberangan. Sejak kehadiran orang-orang upahan di penginapan, maka perlahan-lahan jalan antara Manjung dan Melungge itu pun menjadi ramai kembali. Di hari pasaran, pasar Manjung pun nampak lebih hidup. Sementara itu orang-orang yang menginap di penginapan itu pun merasa terlindungi. Sedangkan mereka yang membawa barang-barang berharga biasanya juga membawa pengawal mereka masing-masing. Penginapan-penginapan yang menjadi semakin ramai itu nampaknya telah menggelitik lagi orang-orang yang berada di padepokan yang letaknya tersekat itu. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan untuk kembali memasuki penginapan itu. Namun agaknya pengalaman-pengalaman yang telah mereka dapatkan di penginapan-penginapan itu telah membuat mereka menjadi semakin berhati-hati. Jika mereka tidak merasa menjadi kuat kembali, maka mereka tidak akan berani menyelenggarakan penginapan itu lagi. Mereka tentu memperhitungkan bahwa kami akan datang setiap saat kami kehendaki, justru pada saat-saat penginapan itu menjadi ramai, berkata Ki Gede leng-lengan kepada para pengikutnya. Iya Ki Gede, seorang yang bertubuh raksasa mengangguk. Mereka justru menantang, berkata Ki Gede leng-lengan. Agaknya mereka telah mendapatkan orang-orang baru yang lebih dapat dipercaya dari orang-orangnya yang dahulu. Kami akan menjawab tantangan itu Ki Gede. Tantangan itu sangat menyakitkan hati. Ki Gede leng-lengan tertawa. Katanya, ya, tantangan itu sangat menyakitkan hati, tetapi juga sangat menarik.
Kirimkan seorang untuk melihat-lihat keadaannya." Sementara itu Wijang dan Paksi Pamekasan telah berada di gubuknya. Ki Ajar Permati masih menerima mereka setiap keduanya datang kepadanya untuk mematangkan beberapa unsur gerak yang dapat melengkapi ilmu mereka. Bukan hanya sekedar bagaimana mereka melakukannya, tetapi juga sifat dan watak dari unsur-unsur itu, sehingga tempatnya menjadi jelas di antara ilmu yang telah lebih dahulu dikuasainya. Namun sebenarnya lah setiap kali Wijang dan Paksi Pamekasan selalu menghubungi para prajuritnya yang berada di penginapan Manjung dan juga yang berada di Melunggi. Bahkan Ki Tumenggung Yudatama telah meletakkan beberapa orang prajuritnya di sebuah hutan kecil tidak jauh dari Manjung, tetapi masih di luar sekat yang membatasi padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu dengan dunia luar. Dengan demikian, maka jika diperlukan setiap saat mereka yang ada di kaki Gunung Merapi itu akan dapat bergerak serentak untuk menguasai padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu, yang oleh Ki Ajar Permati disebut Padepokan Watu Kambang. Meskipun Ki Tumenggung Yudatama tidak berada di Manjung atau di Melunggi atau di hutan itu, tetapi setiap kali Ki Tumenggung pun mengunjungi mereka dengan berbagai cara. Tetapi kebanyakan Ki Tumenggung berada di penginapan yang berada di Manjung atau di Melunggi. Namun dalam pada itu, Paksi Pamekasan masih belum mendapat petunjuk di manakah adiknya disembunyikan bersama beberapa orang anak muda yang disebut angkatan mendatang. Bahkan Paksi Pamekasan pun cenderung menduga bahwa adiknya tidak berada di padepokan itu. Jika adikku tidak berada di sana, maka sebaiknya padepokan itu langsung saja dikepung dan dihancurkan, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Namun setiap kali Ki Ajar masih juga memperingatkannya agar Paksi Pamekasan tetap bersabar. Sementara itu Paksi Pamekasan masih selalu mengamati padepokan itu. Seorang pengikut Ki Gede Lenglengan telah turun dari padepokannya dan pergi ke Pasar Manjung untuk melihat keadaan penginapan yang telah menjadi ramai kembali. Tetapi ternyata bahwa Wijang dan Paksi Pamekasan sempat melihat orang itu melewati sekat yang membatasi dunianya dengan dunia di luarnya menjelang dini hari. Dengan hati-hati Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah turun pula. Mereka yakin bahwa orang itu akan pergi ke Pasar Manjung karena hari itu adalah hari pasaran. Mungkin orang itu turun untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar, berkata Paksi Pamekasan. Mungkin, tetapi mungkin pula orang itu ingin melihat penginapan yang sudah menjadi ramai kembali. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kita akan melihat apa yang akan dilakukannya." Wijang dan Paksi Pamekasan pun mengikuti orang itu dari jarak yang tidak terlalu dekat. Seandainya orang itu lepas dari pengawasan mereka, keduanya yakin bahwa mereka akan dapat menjumpai orang itu di pasar dan di sekitarnya. Orang itu memasuki desa Manjung pada saat cahaya fajar mulai nampak. Pasar Manjung memang sudah mulai sibuk. Beberapa orang mulai menggelar dagangan mereka. Beberapa orang memang sudah berada di Manjung sejak semalam itu. Mereka mulai berani menginap di penginapan sambil membawa dagangan mereka. Sehingga pagi-pagi sekali mereka sudah dapat menyiapkannya di pasar. Orang itu memang tidak langsung masuk ke dalam pasar, tetapi orang itu telah duduk di depan seorang penjual nasi megono. Nasinya yang masih mengepul memang sangat menarik perhatian.
Wijang dan Paksi Pamekasan yang mengawasi orang itu tidak mendekat. Mereka justru duduk di sebelah regol pasar, di depan warung penjual nasi tumpang. Seperti pada penjual nasi Megono, maka nasinya pun juga masih hangat. "Aku memang lapar," berkata Wijang. Paksi Pamekasan pun tersenyum. Katanya, "Nasi kita masih ada. Bukankah kita semalam telah mengasapi beberapa ekor kutuk?" Wijang tersenyum. Katanya, "Tetapi sudah dingin. Lihat, nasi ini masih hangat. Bahkan lembayung dan kangkung yang direbus itu juga masih hangat." Paksi Pamekasan tersenyum. Namun matanya tidak terlepas dari orang yang sedang makan nasi Megono di seberang. "Aku belum pernah melihat penjual nasi Megono itu, Bibi," berkata Paksi Pamekasan tiba-tiba sambil menyuapi mulutnya. "Kau memperhatikan penjual nasi Megono itu, anak muda?" bertanya perempuan separuh baya penjual nasi tumpang itu. "Tidak, hanya aku belum pernah melihatnya." "Apakah kau sering kemari, anak muda?" "Iya, bukankah aku sudah beberapa kali duduk dan makan di sini? Tetapi mungkin tidak sepagi ini. Kadang-kadang memang agak siang." "Tetapi aku belum pernah melihat kalian." "Bibi memang pelupa. Baru kemarin aku makan di sini." "Aku hanya berjualan di hari pasaran." "Oh," Paksi menjadi gagap. Namun katanya kemudian, "Maksudku, di hari pasaran kemarin?" Perempuan itu mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian berkata, "Perempuan muda yang cantik penjual nasi Megono itu sudah lama berjualan di situ. Tetapi juga hanya pada hari-hari pasaran. Tetapi sudah sejak beberapa pasaran ia tidak berjualan lagi." "Sekarang ia berjualan lagi?" desis Paksi Pamekasan. "Sudah 2 pasaran ini ia nampak berjualan di situ. Sebenarnya ia merupakan saingan terberat bagiku. Mungkin karena ia masih muda dan cantik, maka lebih banyak orang membeli nasi Megononya daripada nasi tumpangku. Meskipun nasi tumpangku tidak kalah enak dari nasi Megono perempuan muda yang cantik itu." "Tentu, Bi, nasi tumpang Bibi lebih enak dari nasi Megono, meskipun penjualnya muda dan cantik." Namun tiba-tiba Wijang pun menyela. "Sebenarnya Bibi juga tidak kalah cantik. Kemenangan perempuan itu hanyalah pada kemudaannya." "Ah, kau ini ada-ada saja. Tetapi biarlah, untuk pujian ini aku akan menambah bumbu tumpangnya pada nasi tumpangmu. Itu kalau kau mau tambah lagi." Wijang tertawa. Namun perempuan muda yang menjual nasi Megono itu memang menarik perhatian. Bukan karena kecantikannya, tetapi keasikannya berbicara dengan orang yang baru turun dari padepokan Watu Kambang yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. "Sst," desis perempuan penjual nasi tumpang itu. "Nasimu nanti tumpah. Kenapa kalian tidak membeli nasi Megono saja jika kalian memang tertarik pada perempuan itu?" "Ah, tidak, Bi," sahut Wijang. Sementara itu 2 orang lagi telah duduk pula di hadapan penjual nasi Megono yang cantik itu. 2 orang laki-laki yang agaknya juga baru saja datang. Mereka nampaknya tidak sempat makan pagi dari rumahnya. Tetapi kehadiran kedua orang laki-laki itu tidak lagi memberi kesempatan perempuan itu berbicara bersungguh-sungguh dengan orang yang baru turun dari padepokan Ki Gede Lenglengan itu. Beberapa saat kemudian, maka laki-laki yang baru turun dari padepokan itu pun telah bangkit berdiri. Wijang dan Paksi Pamekasan melihat bahwa orang itu tidak membayar nasi yang dimakannya. Dalam pada itu maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah selesai makan.
Setelah membayar harga nasi tumpang yang mereka makan, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Ada beberapa kemungkinan, desis Wijang. Laki-laki itu adalah saudaranya, mungkin suaminya atau bakal suaminya. Mungkin pula mereka mempunyai hubungan gelap. Tetapi memang menarik untuk mengetahui di mana perempuan itu tinggal. Ternyata kita salah mengambil langkah. Kita tidak makan nasi megono saja, sehingga kita sempat berbincang-bincang dengan perempuan cantik itu. Sekarang kita tidak dapat melakukannya. Penjual nasi tumpang itu akan dapat menjadi marah jika ia melihat kita membeli nasi megono. Nanti jika nasinya habis, kita lihat kemana perempuan itu pergi. Keduanya pun kemudian berusaha untuk dapat mengamati orang yang baru turun dari padepokan Watu Kambang itu. Ternyata orang itu memang berjalan hilir mudik di dekat penginapan yang telah dibuka kembali. Bahkan kemudian orang itu pun duduk di dekat penjual dawet yang sedang berhenti di dekat dinding halaman penginapan yang rendah itu. Wijang dan Paksi Pamekasan masih saja memperhatikannya. Ternyata orang itu membeli semangkuk dawet cendol. Namun orang itu telah memberikan uang pula kepada penjual dawet itu. Beberapa saat orang itu duduk termangu-mangu. Sementara itu matahari pun telah memanjat langit, semakin lama menjadi semakin tinggi. Wijang pun menggamit Paksi Pamekasan ketika ia melihat perempuan cantik penjual nasi megono itu berjalan sambil menggendong sisa dagangannya melintasi jalan di depan halaman penginapan. Begitu perempuan itu lewat, maka laki-laki yang mereka awasi itu pun bangkit berdiri. Perempuan itu berhenti sejenak. Mereka berbicara beberapa patah kata. Baru kemudian perempuan itu pergi. Nah, berkata Wijang, siapakah yang akan kita awasi sekarang? Perempuan itu atau laki-laki yang masih berdiri di depan penginapan itu? Biarlah perempuan itu berlalu, kita tetap di sini. Wijang pun mengangguk-angguk. Sebenarnya lah, Wijang dan Paksi Pamekasan pun duduk agak jauh dari laki-laki itu. Mereka berdua duduk di antara beberapa orang yang sedang duduk beristirahat pula di pinggir jalan. Ternyata laki-laki itu memang sedang mengawasi penginapan itu. Agaknya ia ingin tahu kekuatan yang melindungi orang-orang yang sedang menginap. Sementara itu di serambi penginapan itu, 3 orang upahan duduk berjaga-jaga di amben panjang, sedangkan 2 orang yang lain sedang sibuk membersihkan halaman. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka orang itu pun telah bangkit berdiri dan melangkah pergi. Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah bersiap-siap untuk mengikutinya. Namun ternyata orang itu pergi ke pintu gerbang pasar dan masuk ke dalamnya. Apakah kita akan masuk ke pasar pula? Bertanya Paksi. Apa salahnya? Sahut Wijang. Paksi Pamekasan pun mengangguk-angguk. Tetapi sebelum mereka pergi ke pintu gerbang, orang itu sudah keluar dari gerbang pasar, justru tidak sendiri. Orang itu berdua sekarang, desis Paksi Pamekasan. Wijang termangu-mangu sejenak. Dengan dahi yang berkerut diamatinya kedua orang itu yang justru telah pergi ke penginapan itu. Apa yang akan mereka lakukan? Desis Paksi Pamekasan. Mereka tentu akan menginap di penginapan itu pula. Tetapi kita dapat memperhitungkan apa yang akan mereka lakukan. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Beberapa saat lamanya keduanya menunggu. Mereka melihat kedua orang itu berbicara dengan orang yang berjaga-jaga di penginapan itu. Mereka agaknya memang akan menginap, berkata Wijang. Ketika kedua orang itu masuk ke dalam penginapan untuk menemui pemiliknya,
maka Wijang telah mendekati dinding dan memberi isyarat kepada para penjaga di serambi penginapan itu. Seorang di antara para penjaga itu telah memberitahu kepada kedua orang yang sedang membersihkan halaman agar seorang di antara mereka pergi menemui Wijang. Dengan cepat Wijang pun memberikan pesan-pesannya tentang kedua orang itu. "Kembalilah ke pekerjaanmu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Malam nanti kalian harus bersiaga sepenuhnya. Aku akan berada di sekitar tempat ini, tetapi aku tidak akan menginap di penginapan itu." Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun segera kembali masuk ke halaman penginapan untuk meneruskan kerjanya. Sebenarnya lah kedua orang itu memang menyatakan untuk menginap di penginapan itu. Untunglah bagi mereka bahwa mereka masih mendapatkan tempat, meskipun di sebuah amben yang nampaknya susulan yang dapat mereka pergunakan untuk berdua. "Barang-barangku masih ada di pasar," berkata orang yang nampaknya telah dihubungi oleh laki-laki yang turun dari padepokannya itu. "Nanti setelah pasar menjadi sepi, akan aku bawa kemari. Namun nampaknya sebagian besar daganganku telah laku." "Apa yang Kisanak bawa ke pasar?" "Kain lurik, stagen dan selendang." Pemilik penginapan itu mengangguk-angguk, sementara laki-laki yang akan menginap itu berkata selanjutnya, "Orang-orang di seberang sungai banyak yang mengambil bahan-bahanku. Mereka tentu akan dijual lagi. Harga yang aku pasang juga terhitung murah. Syukurlah jika dagangan yang Kisanak bawa dapat habis semuanya." Kedua orang itu pun kemudian telah minta diri untuk pergi ke pasar. Mereka masih akan menunggui barang-barang mereka yang tersisa sampai saatnya pasar menjadi sepi. Wijang dan Paksi Pamekasan pun tidak mengikutinya lebih lama lagi. Mereka sudah mendapat kesimpulan apa yang kira-kira akan mereka lakukan. "Cara ini lebih baik daripada kita mengepung dan menghancurkan padepokan Watu Kambang itu, Paksi," berkata Wijang kemudian. "Maksudmu?" "Dengan cara ini kita dapat menghancurkan mereka sedikit demi sedikit di luar padepokan, sehingga tidak akan terjadi salah langkah atas anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang. Yang akan datang kemari tentu orang-orang yang sudah ditentukan. Mereka tentu sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan perampokan pada sasaran-sasaran yang terhitung berat." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Jika hari ini para prajurit dapat membunuh dan menangkap sebagian dari para perampok itu, maka jumlah mereka sudah dikurangi. Dendam mereka akan membawa sebagian dari mereka datang lagi. Semakin lama penghuni padepokan itu akan menjadi semakin sedikit." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian bertanya, "Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Kita akan menunggu malam. Di sini kita dapat melihat-lihat lingkungan ini, tetapi jangan ke arah sekat dari padepokan itu, karena hal itu akan dapat menimbulkan kecurigaan jika terlihat oleh orang-orang mereka yang ternyata banyak berkeliaran di sini." "Kita pergi ke sungai." "Ke sungai?" "Iya. Kau akan berendam." "Antara lain." "Kenapa antara lain?" Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Selain berendam, aku mempunyai keperluan lain." Wijang tidak bertanya lagi. Ia justru berpaling, memandang ke kejauhan sambil berdesis, "Ada-ada saja kau, Paksi." Paksi Pamekasan tersenyum, tetapi ia pun terdiam. Keduanya pun kemudian telah turun ke sungai. Mereka berdua memang mandi sambil mencuci pakaian mereka, kemudian dijemurnya di atas batu yang besar agar cepat menjadi kering. Mereka sengaja melakukan apa saja untuk melupakan waktu yang terasa berjalan sangat lamban. Sementara itu, para prajurit yang berada di penginapan
telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Seorang di antara mereka mencoba untuk meyakinkan apakah kedua orang yang menginap di penginapan itu sebagaimana dipesankan oleh Wijang dan Paksi Pamekaas termasuk orang-orang yang berbahaya. Ketika pasar menjadi sepi, maka kedua orang itu telah kembali ke penginapan. Seorang di antara mereka hanya membawa beberapa lembar kain yang dibungkus dengan kain pula. Kepada orang-orang yang sudah berada di penginapan, orang itu selalu berkata, "Daganganku laris hari ini, semuanya habis terjual, tinggal beberapa lembar ini." "Syukurlah," jawab seorang pedagang yang lain. Katanya pula, "Aku juga berdagang kain. Kainku termasuk laku di pasar ini, tetapi aku masih harus membawa pulang 2 bungkus kain dan selendang." Kisanak mungkin memberikan harga terlalu mahal," jawab orang yang ditemui oleh pengikut Ki Gede Lenglengan itu. "Tidak, harga kainku wajar. Mungkin harga kain yang Kisanak pasang terlalu murah." "Mungkin Kisanak, asal tidak rugi saja." Pedagang itu mengangguk-angguk. Di sore hari penginapan itu menjadi semakin ramai. Di antara mereka yang menginap adalah Ki Resotomo. Meskipun Ki Resotomo itu tidak bertugas di Manjung atau di Melunggi, tetapi ia selalu mengamati tugas prajurit-prajuritnya. Hari itu di hari pasaran, Ki Resotomo memerlukan datang untuk menginap di penginapan itu. Dari seorang prajurit, Ki Resotomo segera mendapat laporan bahwa ada 2 orang yang mencurigakan menginap di penginapan itu. Menurut Pangeran Benowo, keduanya harus diawasi. Bahkan mungkin malam nanti kawan-kawan mereka akan datang. Untunglah bahwa hari ini aku datang kemari. Ki Resotomo pun segera memerintahkan seorang pengawalnya untuk menghubungi para prajurit yang berada di hutan tidak terlalu jauh dari Manjung. Mereka harus bersiaga dan bahkan mendekati penginapan ini. Jika mereka diperlukan, mereka sudah siap untuk melibatkan diri. Tetapi harus tetap dalam penyamaran. Jangan ada tanda-tanda keprajuritan. Bagaimana dengan kawan-kawan kita di Melunggi? Kita tidak usah menghubungi. Biarlah mereka menjaga penginapan di Melunggi. Mungkin saja para perampok justru datang ke sana, bukan ke Manjung. Pengawal itu mengangguk-angguk. Dengan hati-hati pengawal itu pergi menemui beberapa orang prajurit yang berkemah di pinggir hutan yang cukup terlindung. Pengawal itu telah menyampaikan perintah Ki Tumenggung Yudatama yang dikenal di penginapan bernama Ki Resotomo. "Baiklah," jawab seorang lurah prajurit yang bertugas memimpin kawan-kawannya. "Jangan mengenakan ciri-ciri keprajuritan." Lurah prajurit itu mengangguk. Di sore hari, Wijang dan Paksi Pamekaas masih berkeliaran agak jauh di sekitar penginapan. Tiba-tiba saja mereka melihat perempuan cantik yang berjualan nasi megono itu telah menggelar dagangannya tidak jauh dari penginapan. 3 orang telah duduk di atas tikar yang dibentangkan di dekat regol halaman yang pagarnya agak lebih rendah dari dinding halaman kebanyakan. "Kita juga membeli nasi megono." Keduanya pun kemudian telah duduk di tikar yang telah dibentangkan itu pula. Ketika ketiga orang yang membeli terdahulu sudah bangkit berdiri dan meninggalkan penjual nasi yang cantik itu, Wijang dan Paksi Pamekaas mendapat kesempatan untuk berbicara leluasa dengan perempuan cantik itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.